Bapa, Anak dan Sampai kami di dalam kenapa berkumpul pada saat ini. Bapa, kita semua belajar dari sebagai Bapa menjelang ilmu kami bisa menjawab pertanyaan dari kami. Tuhan berkata untuk kami kesabaran dan dia bisa mengajar kami sesuai dengan ajaran Tuhan. Tuhan kami dengan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih yang Kristus. Baik. Adapun materi kita adalah tentang kesetaraan pria dan wanita. Tujuan pembelajaran yaitu agar peserta didik mampu memahami jati diri sebagai perempuan dan laki-laki yang saling melengkapi dan saling membutuhkan, atau disebut juga laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat. Tujuan yang kedua adalah agar peserta didik mampu mengenali dan menolak sikap dan perilaku yang tidak menghargai kesetaraan gender dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Menjadi pertanyaan pemantik. Baik, Ibu mau bertanya, banggakan dirimu sebagai laki-laki atau perempuan? Siapa bisa menjawab? Oke. Saya bangga menjadi perempuan karena perempuan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan juga perempuan mempunyai banyak pilihan fashion dan make. Bagus. Siapa dari laki-laki? Siapa yang boleh? Sebagai laki-laki? Nah, Akan menjadi laki karena serupa dengan Allah. dia bangga menjadi seorang laki-laki karena dia serupa dengan Allah. Bagus. Ini menjadi pertanyaan untuk. Baik. Kalau kita lihat, masa remaja adalah masa yang paling indah, termasuk masa-masa yang baru merasakan sekarang. Karena pada saat inilah kaum pasangan ada daya tarik antara perempuan dan laki-laki. Contohnya adalah perasaan dan cinta. Ya kan? Pada saat sekarang ya, pada masa remaja, saat rasa jatuh cinta antara pria dan wanita. Dan kedua, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan konstruksi gender adalah konstruksi budaya. Yang ketiga, perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan adalah perbedaan yang sangat melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Di sini kita akan menyaksikan video pendek tentang komunikasi gender.
Ini adalah cerita tentang seorang laki-laki bernama Abraham. Nama adalah harapan. Begitu pula harapan orang tuanya agar dia bisa seperti seorang sosok Nabi Abraham. Dibesarkan untuk menjadi seorang laki-laki sejati yang dicirikan dengan ketangguhan, berani, bertanggung jawab, hingga tak boleh cengeng ataupun menangis. Berusaha menjadi seorang gentleman yang menurutnya itu adalah hal yang bisa membuat ia diidamkan, didambakan, atau dibanggakan oleh banyak orang. Mendahulukan orang lain, apalagi perempuan, dianggap sebagai bentuk dari laki-laki sejati yang masyarakat atau orang tuanya inginkan. Duduk aja sini. Gak apa-apa, duduk aja. Ya, masa cowok sih yang duduk. Gak usah, makasih. Tapi semua pandangan itu berubah hari itu. Ya, berubah saat mereka bertemu. Masih jauh dari sini. Sini bukan bawain. Gak usah, gue bisa sendiri kok. Kata nyokap gue, kalau ada teman motor ditolongin, apalagi cewek. Emang gue kelihatan sekesusahan itu ya? Lo ngapain sih ngikutin gue? Sebenarnya gue nggak mau ikutin lo, tapi gue cuma penasaran aja. Cewek kayak lu mandiri gitu, jarang aja. Lo merasa jarang lihat cewek mandiri, atau mungkin lo yang selama ini melakukan sama sikap kalau cewek itu bisa mandiri? Ya bukannya cewek sekarang itu semua. Kau sentuh aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama di tengah masyarakat, dan punya mimpi yang besar untuk diwujudkan bersama. Jangan berikan pemakluman terhadap apa yang sudah biasa terjadi. Hentikan semua di sini. Mulai dari kita berani berubah untuk hidup berdampingan tanpa ada yang direndahkan. Jadi, gimana menurut lo? Apa memang kita berbeda, atau justru kita sendiri yang membuat perbedaan itu? Bayar masing-masing kan? Mengapa kita harus memilih untuk berbeda jika nyatanya kita bisa bekerja sama untuk saling menghargai? Melebeli laki-laki ideal dengan sosok yang tangguh, tahan mental, hingga harus selalu mengalah. Sedangkan perempuan dicirikan sebagai sosok yang lemah, emosional, hingga tak boleh membantah. Jangan biarkan diri kita dibatasi oleh pandangan masyarakat. Jangan biarkan konstruksi sosial terus dibangun. Hidup akan indah jika setara. Jadi mengapa harus berbeda? Baik, setelah kita menyaksikan video di atas, maka sekarang kita lihat bagaimana pandangan kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 18
Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada setiap makhluk yang ada, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada dan kepada segala binatang. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu busur daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daun. Dan dari busur yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangmu dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Baik, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci, bisa kita lihat perempuan adalah teman yang sepadan, penolong bagi laki-laki, yaitu menurut Kejadian 2 ayat 18 sampai 23, di mana manusia diciptakan sebagai citra Allah. Manusia yang diberi kepercayaan dan kesempatan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan, yaitu untuk menguasai alam ciptaan. Manusia dipanggil untuk membangun persekutuan atau komunion dan bekerja sama dalam mengelola. Baik. Setelah kita melihat video, maka di sini ada yang menjadi lembar kerja sebagai kerja kelompok, yaitu kelompok 1 Angel, Gerina, Ingrid, kelompok 2 Imelda, Genius, Sylvie, ketiga Rison, Tiara, Fiona. Itu yang menjadi kelompoknya. Nah, kita bentuk kelompok dengan LKPD. Sudah selesai? Hasil kelompoknya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, mari kita presentasikan hasil dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Soal yang pertama yaitu bagaimana peran yang seharusnya dilakukan keluarga dalam mengajarkan kesetaraan kepada anak. Jawabannya, memberdayakan anggota keluarga seperti orang tua dapat mendukung anggota keluarga untuk mengejar minat dan ambisi mereka tanpa terpengaruh oleh stereotip gender. Soal yang kedua, bagaimana cara memahami jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat? Jawabannya, sebagai laki-laki
perempuan merupakan makhluk sosial yang tidak sempurna. Oleh karena itu, manusia saling melengkapi dan menghargai satu sama lain. Kita lanjut kelompok 2. Dari kami dari kelompok 2 mensukseskan hasil KPD kami. Dengan itu, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk bersyukur kepada Allah diciptakannya sebagai laki-laki dan perempuan melalui video dan teks kitab suci. Yang itu adalah menghargai dan mengasihi sesama tanpa memandang jenis kelamin, tidak merendahkan sesama dan menyadari bahwa perbedaan fisik dan anatomi merupakan bukti bahwa Tuhan menghendaki peran dan tujuan yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Dapat kita rasakan seperti laki-laki yang lebih unggul dalam tenaga dan stamina, dikarenakan laki-laki memiliki daya tahan yang tinggi, berpikir memecahkan masalah dengan logis, dan kurang dalam mengukur emosi. Sedangkan perempuan kurang dalam stamina, tetapi lebih kreatif, memecahkan masalah dan feeling, dan melengkapi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan hasil kelompok, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa peran laki-laki dalam keluarga? Baik, silakan menjawab kelompok 1. Usaha untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki. Pertama itu adalah menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kamu perempuan, kamu laki-laki harus saling melengkapi. Dan yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan kemampuan masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai dan menghormati dan menerima keberadaan kaum perempuan dan laki-laki sebagai refleksi dan aksi. Baik, di sini ada Ibu tampilkan puisi Maudy Ayunda. Bisa kamu buka dengan yang Ibu kirim share di grup. Jadi kita lihat nanti apa puisi dari Maudy Ayunda. Menghapus katanya, karya Maudy Ayunda. Sempat dunia berbisik, katanya perempuan tegas itu mengintimidasi. Katanya perempuan kritis itu lancang. Katanya perempuan ekspresif itu berlebihan. Katanya perempuan emosional itu tidak bisa berpikir logis. Katanya perempuan yang berkarir pasti bukan ibu yang baik. Katanya perempuan yang sekolah tinggi itu akan sulit mendapatkan jodoh. Tapi hari ini aku berhenti mendengar segala katanya yang menggema. Di pikiranku, yang aku tahu, perempuan lugas, kritis, ekspresif, emosional
adalah sosok yang berani menjadi diri mereka sendiri. Yang aku tahu, perempuan bisa mengejar mimpinya tanpa batas. Yang aku tahu, perempuan tidak harus terperangkap dalam definisi-definisi yang menyempitkan. Yang aku tahu, perempuan berhak atas kesetaraan dimanapun. Yang aku tahu, perempuan itu kuat. Sebagai aksi membuat slogan tentang kesetaraan dan setelah itu menguploadnya dalam media sosial masing-masing. Sampai di sini bagi kita ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebagai kegiatan penutup adalah kesimpulan dari materi kita, yaitu kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan baik adanya. Ada pertanyaan? Sebagai kegiatan penutup adalah kesimpulan dari materi kita, yaitu kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan baik adanya, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Merupakan adalah kesimpulan dari materi kita, yaitu yang pertama, kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan baik adanya, baik sebagai laki-laki dan perempuan, dan merupakan memiliki fungsi yang sama di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati antara sesama kita. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Kita akhiri dengan doa. Sampai baiklah, selamat pagi.